Saya mau ngomong apa belum ketemu, jadi saya suruh biasanya nih kan gitu ya. Ini Ustadz kayak ketularan asis gagap jadi. Iya Ibu, ini biasanya sehari-hari biasanya ini Ibu kalau ada sesuatu masalah maunya Ibu itu menang. Sebenarnya maunya ke situ. Tinggal jawab iya atau enggak. Iya. Oh betul, langsung. Jadi Ibu belajarlah untuk tidak harus menang. Iya. Ya. Yang mau saya tanyakan, penyakit ini hubungan dengan amarah atau emosi yang tersimpan, jadi marahnya itu diam. Bisa aja ibu dengan suami ibu itu emosi atau saling emosi tapi diam ada. Bisa aja ibu atau suami ibu itu pada waktu adik ini masih dalam kandungan, ibu atau suami ibu itu marah tapi diam kepada salah satu kedua orang tua. Nah, pertanyaan saya, apakah persoalan ini adalah antara ibu dengan suami ibu yang kalau emosi atau marah ini diam, atau ibu atau suami ibu yang jengkel atau marah kepada kedua orang tua atau salah satunya tapi diam? Ini pertanyaan saya. Yang Betul, mana ibu? Pak Ustadz, dua-duanya betul. Tolong didekatkan Ibu. Betul Pak Ustadz, dua-duanya. Dua-duanya gimana maksudnya? Emosi saya pendam sama keluarga suami saya Pak Ustadz. Sama keluarga suami. Kenapa Ibu Purnama kok bisa jengkel sama atau marah yang terpendam atau tersimpan dengan keluarga suami? Kenapa? Apa yang Ibu jengkelin? Umpamanya pinjem sisir rambut nggak dikembaliin umpamanya. Enggak Pak Ustadz. Kenapa Bu? Keluarga suami saya modelnya menunjukkan betul sama saya Pak Ustadz. Karena mereka sering bilang sama teman-teman saya, kalau mereka tidak mengakui anak-anak saya sebagai keluarganya, putus hubungan sama kami. Lah kok mereka nggak mau ngakuin kenapa? Dulu karena mereka ada cekcok mulut sama saya. Ada apa Bu? Cekcok mulut Pak Ustadz. Oh cekcok mulut. Iya. Oh ya. Terus? Jadinya saya bilang daripada saya bilang kita ada ribut, lebih baik kita jauh dari keluarga. Tapi silaturahmi tetap, saya bilang. Sampai mereka bilang kalau memang begitu kan, nggak ada hubungan lagi katanya sama kami. 7 turunan nggak akan lagi mau manukan kami sama anak-anak. Yang bilang 7 turunan nggak ada hubungan siapa? Keluarga suami saya. Nah, terus ibu reaksinya gimana? Jadi Marah. saya diam, saya cuma berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan hati mereka Pak Ustadz. Amin, amin, ya Allah amin. Ibu marah nggak pada waktu begitu? Pernah saya sampai marah, tapi saya sering lihat acara Pak Ustadz di TV. Iya. Jadi saya mencoba Pak Ustadz. Mencoba belajar untuk tidak marah ya. Iya Pak Ustadz. Tapi susah nggak taunya ya Bu? Enggak Pak Ustadz. Wah nahan marah emang susah. Nahan marah sama nahan makan itu yang susah juga. Iya Ibu Purnama. Oke. Doa Ibu tadi sudah bagus. Dilanjutkan, tetapi ibu harus mengendalikan emosi amarah yang ada dalam hati. Amin Pak Ustadz. Kejengkelan, emosi amarah yang tersimpan terus-menerus kuat sekali, yang tidak keluar biasanya nanti terdapat kerusakan pada sumsum tulang belakang sama lever. Ini biasanya di situ nih. Iya betul Pak. Jadi kalau ibu sudah paham ada emosi yang kuat dengan salah satu atau saudaranya suami, ya sudah nggak apa-apa. Maafkan beliau, kalau memang ibu salah, ibu yang meminta maaf. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Kemudian baik-baik lagi, apalagi suami baik umpamanya, ya sudah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan kemudian doakan seperti tadi, umpamanya doa ibu tadi bagus, ya Allah aku mohon agar engkau bukakan hati mereka, agar mereka jadi baik. Itu jangan lupa, doa ini doa untuk orang yang salah. Tetapi kalau yang ibu yang salah gimana doanya nanti? Kan harus ya Allah bukakan hati saya agar saya bisa menjadi seorang yang lebih baik gitu kan gitu ya.
Jadi itu harus, jadi kita doa ibu sudah bagus, saya sangat setuju dan itu bisa dilantunkan setiap saat ya. Tetapi adalah evaluasi siapa yang salah awalnya. Nanti bisa tanya sama suami kira-kira mana yang salah dan gak usah nyalain, ketahui yang salah kemudian itu yang minta maaf. Kalau ibu yang salah, saya mohon Ibu Purnama minta maaflah sama beliau. Kalau beliau yang salah, enggak usah Ibu menyuruh beliau meminta maaf. Cukup langsung, ya Allah aku memaafkan kesalahan saudara-saudara suami saya. Saya belajar ikhlas. Nah kemudian baru doa yang tadi benar. Selama Ibu berubah, tidak ada kejengkelan kepada saudara-saudara dari suami, kemudian doa. Nah ini doa untuk adik. Jadi doanya istighfar yang baik, tenang, santai. Kemudian baru doa, ya Allah jika anak saya yang bernama Muhammad Abizar bin, sebutkan nama suami, jika dia kena penyakit anemia atau talasemia atau HB-nya drop, jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa saya, karena saya sering menyimpan emosi marah kepada saudara suami saya mohon ampun. Nah ini doanya yang jelas. Paham ya Bu ya? Doa itu diulang lagi, kemudian baru diakhiri. Kalau udah lama doanya baru diakhiri, ya Allah aku mohon agar engkau berkenan memberikan kesembuhan kepada anak saya bernama Muhammad Abizar ini dari penyakit anemia atau talasemianya. Amin. Seperti itu doa. Ya Bu, paham ya? Paham Pak Ustadz. Jalankan nasihat saya semata-mata karena Allah, kemudian rajinlah tahajud semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan keikhlasan Ibu berdoa dan amal soleh Ibu dan suami Ibu yang cukup banyak, itu akan menjadikan si adik Muhammad Abizar ini disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bengkel Hati. Untuk selanjutnya Ustadz. Boleh. Ya, kita ambil yang di sini Ustadz ya. Ibu Yosefa Yusuf yang mana? Oh ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Danu. Tolong didekatkan mic-nya, Bu. Pak Ustadz Danu, saya punya ya, Bu. keluhan vertigo sama batu empedu 0,5 cm. Gimana Bu? Saya punya keluhan vertigo. Agak dekat Bu mic-nya. Vertigo. Oh vertigo. Vertigo dengan batu empedu 0,5 cm. Vertigo dengan batu empedu. 0,5 cm. Oh ya. Terus waktu umur 5 tahun, saya pernah pembengkakan pada ginjal. Ibu umur 5 tahun. Waktu 5 tahun pembengkakan pada ginjal. Maksud saya Ibu umurnya 5 tahun. Waktu itu. Yang sekarang vertigo dengan batu empedu. Iya, yang saya keluhkan sekarang. Waktu 5 tahun? Umur 5 tahun, saya punya penyakit pembengkakan pada ginjal. Iya. Oh, maksudnya Ibu masih kecil waktu itu? Waktu masih kecil. iya. Kalau sekarang keluhannya kan vertigo dengan batu empedu. Oh ya, berarti Iya. vertigo sama batu empedu aja ya Bu. Ibu kerja di mana? Maaf nih saya tanya. Saya disebutin Taman Anggrek, apartemen Taman Anggrek. Oh Oh, gitu. iya. Punya suami? Punya, Ada di sini suami? suami nggak ikut. Oh nggak ikut. Ibu, biasanya fungsi empedu ini biasanya adalah menetralkan racun biasanya. Iya, Kalau ini tidak diganti loh Bu ya. iya. Diganti apa maksudnya Ustadz? Maksudnya ya kalau menurut penelitian diganti lagi enggak, itu kan susah jadi ya. Iya. Menetralkan racun dari tubuh. Nah kalau ada batu empedu itu ya seperti ada kristal atau ada lumpur di empedu, itu memang dibilang batu istilahnya ya. Iya. Dan di empedu ini biasanya menyumbat fungsi dari empedu itu sendiri, berarti menyumbat
jika empedu itu mau bereaksi untuk menetralkan racun. Iya. Nah kalau ada batu empedu berarti insya Allah. Nah ini, Iya. yang punya empedu ini Iya. biasanya kalau ada sesuatu cerita, keadaan, ini kurang sekali untuk menjadikan masalah itu clear. Nah, paham maksud saya? Iya. Jadi masih dibelokkan sini, belokkan sini. Iya, nggak fokus. Ya nggak fokus. Kemudian akhirnya malah jadi orang lain bingung. Iya. Pertanyaan saya, apakah ibu memang punya ciri seperti itu? Jadi kalau ngomong sama orang itu kelihatan orang bingung gitu. Iya. Jadi kalau ada masalah ibu biasanya nggak fokus dan banyak temen yang ngomong, kok kamu kalau ngomong kalau cerita masalah ini kok nggak pernah fokus sih Nggak gitu. fokus. Mon. Iya, iya. Ada temen yang ngomong gitu? Temen belum pernah. Belum ada. pernah ya? Iya. Suami ngomong begitu? Suami, iya. Oh ya sudah, suami ada deh saya percaya. Suami, iya. Kalau suami ngomong, kamu kalau ngomong kok ngelantur ke Iya. sana kemari gitu? Iya. Oh ya berarti saya nggak salah. Tapi yang jelas ibu, karena ibu sebenarnya kalau ada persoalan masalah itu senengnya itu nggak fokus. Kalau ngomongin masalah A nanti lari ke masalah D. Iya. Dijawab oleh suami D, ibu lari ke G. Iya. Paham? Paham. Suami sampai ngomong, kamu tuh ngomong kemana-mana, bener gak? Iya. Kalau memang ibu ingin batu empedu itu keluar dengan normal Iya. menurut sunatullah, ibu belajar untuk fokus. Insya Ya, Allah. kalau ada masalah fokus satu, belajar untuk tidak ke sini, tidak ke situ. Karena apa? Ini saya ceritain. Biasanya nih, ibu dengerin bener ya? Iya. Biasanya nih, dengerin ya bu ya? Iya, iya. Saya mau ngomong apa belum ketemu, jadi saya suruh biasanya nih kan gitu ya. Ini Ustadz kayak ketularan asis gagap jadi. Iya ibu, ini biasanya sehari-hari biasanya ini ibu kalau ada sesuatu masalah maunya ibu itu menang. Sebenarnya maunya ke situ. Tinggal jawab iya atau enggak. Iya. Oh betul, langsung. Jadi ibu belajarlah untuk tidak harus menang. Iya. Ya.